dengan saya Prasetya Diputra. Kali ini kita akan membahas tentang pengaturan output pada SQL+. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, membuat query yang membutuhkan variable input. Yang kedua adalah kustomisasi lingkungan SQL+. Yang ketiga adalah menghasilkan output yang lebih mudah dibaca. Yang keempat, membuat dan menjalankan file script. Yang terakhir adalah menyimpan hasil proses kustomisasi. Variabel dan percobaan. Variabel substitusi. SQL+ menggunakan variabel substitusi untuk menyimpan nilai sementara. Variabel substitusi menggunakan simbol ampersand atau n untuk meminta user menginputkan suatu nilai. Percobaan pertama, tambahkan nomor pegawai, nama gaji, dan nomor departemen dari seorang pegawai yang nomor pegawainya diinputkan. Maka seperti biasa, select appno name cell depno from mp where appno. Nah, ini yang beda adalah appno. Biasanya kalau hanya appno sama dengan nomor yang disyaratkan, maka ini nomor yang disyaratkan yaitu dalam bentuk inputan. Maka setelah di execute akan memunculkan kode seperti ini, enter value for employee num yang dimasukkan adalah 7369 yang dibutuhkan. Maka where outwell ini akan masuk ini, dan new ini akan inputannya, maka akan dihasilkan ini. Variabel substitusi dapat digunakan untuk melengkapi hal berikut: kondisi while, order by, jadi yang bisa diinputkan dalam kondisi where, jadi ketika kondisi, klausa, ekspresi, kolom, nama tabel, keseluruhan, statement select. Percobaan selanjutnya, tampilkan nomor pegawai dan input kolom lainnya berdasarkan input kondisi. Kolom appno, add kolomnya diisi from emp, dan kondisinya juga diisi inputan. Maka ketika di execute enter value for kolom lain, ternyata diberikan in-name, kolom yang akan ditampilkan in-name, enter value kondisi ketika depno adalah 10, departemen numbernya 10, maka akan menghasilkan ini. Selanjutnya adalah penggunaan perintah set verify. Perintah set verify digunakan untuk menampilkan teks keterangan sebelum dan sesudah SQL+, mengganti variabel substitusi dengan suatu nilai. Di sini kan contohkan set verify on. Maka untuk menampilkan teks keterangan sebelum SQL+, maka keterangan tersebut akan muncul dengan mengeset verify on. Ini adalah sintaknya. Ini adalah contoh yang ada set verify on. Nilai karakter dan tanggal dan dengan variabel substitusi. Tanda petik tunggal digunakan untuk nilai variabel substitusi yang memiliki tipe data tanggal atau karakter. Tampilan nama pegawai, nomor departemen, dan gaji setahun untuk pegawai yang memiliki jenis pekerjaan sesuai dengan diinputkan. Maka tanda petik itu digunakan pada ketika ini ada karakter, inputannya adalah karakter atau inputannya adalah format tanggal. Maka ketika akan di-add, maka di dalam tanda petik tunggal sebelum tanda n, maka ada tanda petik tunggal dan ditutup oleh tanda petik tunggal juga. Oke. Selanjutnya adalah penggunaan variabel substitusi double n. Variabel substitusi double n digunakan untuk melakukan reuse atau pemakaian kembali variabel yang telah diinputkan nilainya. Seperti contoh select appno, ini bisa dilihat, dan ini ada add nama kolom from emp order by, add nama kolom. Maka ketika add pertama adalah nama kolom, ini kan sama nama variabelnya. Jadi ketika
ketika di execute atau dijalankan, maka kita hanya menginputkan satu kali, yaitu depno saja, maka akan mengisi di sini add pertama dan akan dilinkkan juga ke add yang kedua. Maka jika kita nama kolom itu ada banyak, maka kita hanya butuh satu add dan double add pada yang kita akan linkkan tadi. Namun harus variabelnya sama, nama variabelnya, nama kolom, maka nama kolom lainnya juga bernama nama kolom dan add-nya double add, maka akan menghasilkan nilai sama pada yang dibutuhkan. Oke. Selanjutnya adalah penggunaan perintah except. Perintah except digunakan untuk mengatur teks yang ditambahkan pada saat pengisian variabel substitusi. Seperti ini. Ketika masukkan nama departemen ini untuk mengatur tampilan pada pengisian variabel substitusi. Terus yang selanjutnya adalah ini isi dari file ketika dia execute, saya dapat from masukkan nama departemen untik. Ini untuk apa itu mensubstitusikan ketika akan dijalankan, maka ini akan ditampilkan, maka masukkan nama departemen. Nih, akan masukkan seperti ini. Sintaknya seperti ini, select bintang from department where the name. Jika tidak pakai except, maka akan munculkan ini dep, maka munculkan yang di atas intervalue for dep. Jika kita pakai except, maka tampilan akan berubah seperti yang di atas. Masukkan nama sesuai dengan karakter yang kita inginkan. Penggunaan perintah define atau undefined. Suatu variabel masih ada nilainya sampai kita melakukan hal berikut: memberikan undefined keluar dari SQL+. Perintah define digunakan untuk mendefinisikan suatu kosakata, untuk mendefinisikan suatu kosakata pada tiap session. Modifikasi file login.sql sehingga kosakata otomatis diubah pada saat startup. Contohnya, define dep name sama dengan sales. Yang kedua adalah define dep name. Define dep name sama dengan sales karakter. Kemudian digunakan variabel dep name tersebut pada perintah SQL berikut. Maka ketika kita jalankan ini settingannya, ketika kita akan menjalankan ini seperti yang tadi, untuk menghapuskan tadi digunakan undefined. Ini untuk menghasilkan settingan. Oke. Ini untuk maksudnya ini untuk menyeting bahwa ketika kita define dep name, maka kita bahwa defaultnya adalah sales. Jadi ketika kita tidak menginputkan lagi karena dep name defaultnya adalah sales. Untuk menghapus defaultnya kosakata bukan undefined. Selanjutnya adalah menyimpan kosakata dalam file login.sql. SQL Plus varian pada dikustomisasi dengan melakukan perubahan pada file login.sql. Hal ini menentukan setting pada saat proses startup pada setiap session. Untuk melihat setting pada apa saja yang dibentuk SQL digunakan pada perintah soal, maka kita melihat settingannya. Ketika kita ketik soal, maka kita akan lihat settingan tampilan yang kita pada defaultnya. Tampilannya seperti ini. Terus kedua adalah penggunaan perintah kolom. Perintah kolom digunakan untuk mengontrol tampilan judul dari suatu kolom. Sintak bentuk umumnya seperti ini, kolom, atau bisa disingkat call. Ini adalah kolomnya, alias pilihan option pada yang bisa juga adalah clear untuk menghapus sembarang format untuk melakukan format atas tampilan kolom, heading, teks, mengatur judul kolom, specify, like, mengatur rata kiri dan kanan atau tengah.
seperti pada contoh kolom, maka kita men-setting kolom name heading dengan judul employee name, format ini A15 dengan spasinya, kolom justify, jadi apa itu dengan setting justify, left format ini, jadi formatnya bisa langsung di setting juga, kolom mgr manager format gini, jika null no manager untuk nah ini untuk men-setting kolom ename. Untuk contohnya kolom ename untuk menghapus setting pada kolom ename clear. Oke. Penggunaan perintah title atau btitle. Perintah ttitle dan btitle digunakan untuk menampilkan header dan footer. Perintah kolomnya adalah TTI atau bisa disingkat TTI atau title. Ini teksnya on atau off untuk ngeset report header, SQL title untuk ngeset report footernya bisa btitle confidential. Pembuatan file script untuk menyalakan report. Berikutnya adalah contohkan pembuatan file script untuk menyalakan suatu report yang menampilkan judul pekerjaan, nama, gaji yang memiliki gaji kurang dari 3.000. Tambahkan header pada tengah-tengah kertas dengan judul employee report dan footer conditional. Ubah judul kolom pekerjaan dengan kategori pekerjaan yang dipecah dalam dua baris. Judul kolom pada nama pegawai dengan pegawai yang dan judul kolom gaji dan formatnya adalah ini. Maka kita set dulu backslash-nya 22 dan line size-nya 60. Set feedback-nya off, title-nya untuk footer-nya, untuk header-nya employee, judulnya employee report, dan footer-nya conditional default ini conditional break on ini untuk job, kolom ini untuk tadi untuk untuk judulnya atau untuk judul kolomnya, maka job kategori pekerjaan, terus ini pegawai, dan ini selingan juga salary, formatnya dibentuk ada dolarnya dan koma ada desimalnya juga. Ini select job, maka ini sintaknya slash, maka from mp versal ini untuk sintaknya, dan ketika salary kurang dari 3.000 maka set feedback on. Akan menghasilkan seperti ini, judulnya, headernya, dan footernya. Ini adalah headingnya, maka heading anunya, kolomnya, dan ini settingannya format yang tadi, dan ini adalah sudah ada defaultnya, maka diberi tanggal. Oke. Selanjutnya adalah latihan soal. Untuk soal pertama adalah buat file script untuk menambahkan report berikut ini. Kita lihat. Oke. Kita biasanya pakai SQL, sekarang kita pakai SQL Plus dengan CMD. Oke. Kita login dulu. Oke, username kita pakai Scott. Ketika sudah masuk lihat, kita lihat bahwa di sini inputannya adalah begini. Tanya mulai tanggal 1 sampai tanggal 82 dan menghasilkan ini. Berarti kita here date mulai tanggal 1 Januari 81 sampai 1 Januari 82. Kita harus menampilkan here date-nya dan nama pegawai. Jadi namun sebelum itu kita set dulu set backslash-nya set backslash-nya 22. Oke. Selanjutnya set line-nya 60 aja.
Oke. Terus set feedbacknya. Kita pakai OPP. Oke, kita di off kan. Terus titelnya untuk headernya kita tadi apa ya, kita lihat dulu. Oh, sama seperti tadi, pakai employee report. Oke, pakai report. Oke. Setelah itu untuk footernya kita pakai footernya tadi ternyata confidence. Oke, conditional. Oke, langsung untuk breakdown kita pegawai. Oke, ini adalah kolomnya, website-nya, judulnya. Kita pakai huruf besar semua ya untuk oke, format kolomnya pakai A15 saja. Oke, setelah A15 kita sintaksnya select. Oke, job pegawai. Oke, year date-nya. Oke, from dari tabel. Dari tabel yang B, where year date between and low date and high date. Oke. Oke, langsung kita load date-nya. Tadi 01, kita intip dulu. Oke, formatnya Jan besar semua 81 untuk load date-nya. Nah, maka kalau muncul 01 juga, tahunnya 82. Oke, maka akan muncul seperti ini. Oke, selanjutnya adalah soal nomor 2. Buat script untuk menambahkan nama pegawai, pekerjaan, dan departemen tempat pegawai bekerja yang berkorelasi sesuai nilai yang dibutuhkan. Maka kita pegawai yang
lokasinya atau lokasi bekerjanya di Dallas. Formnya seperti ini. Oke, hampir sama sih dengan nomor 1. Maka kita setbacknya sama, hampir sama. Lainnya juga 60, feedbacknya off juga, title employee report juga, conditional juga, footernya, terus juga break on pegawai juga. Oke. Terus kolom here date formal, ini yang beda. Maka yang tadi kan yang ditambahkan adalah in name, maka diberi judul nama. Oke, terus formatnya 15. Oke. Itu yang kolonial format 15. Oke. Terus apa lagi? Kolomnya kita jobnya tadi diberi judul kategori pekerjaan. Oke. Dengan format ini agak lebar di A20. Oke, kategori pekerjaan betul. Terus oke, data. Oke, kolom sudah, maka yang terakhir kolom di name. Kolom di name diberi judul nama departemen. Oke, departemen. Nama departemen. Oke. Yes. Setelah nama departemen, format A15 lah. Cukup A15. Oke, sintaknya select name untuk menentukan nama. Bersama sih dengan nomor 1 tadi. Job gawe job di name. Oke. From emb dot tab. Oke. Where di mana emb dot tab no Sarah from emb tab. Terus where emb dot tab no sama dengan tab dot tab no. Karena untuk relasinya and ini untuk syaratnya, lokasinya bekerjanya di Dallas. Adlock kita inputkan, lupa lokasinya. Oke. Lokasinya adalah Dallas.
akan muncul seperti ini. Oke. Itu dulu pertemuan kali ini. Jika ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.